Ustaz, bagaimana cara bakti kepada orang tua yang telah meninggal? Caranya paling terbaik adalah sering mendoakannya, sering mendoakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath." Jika seorang sudah meninggal terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ciri anak soleh suka mendoakan orang tuanya. Kalau tidak pernah mendoakan orang tuanya, jarang, bukan orang soleh, bukan anak soleh. Ada cara-cara yang lain, tapi ini yang paling mudah. Yang paling mudah adalah mendoakan orang tua. Ustaz, alhamdulillah kami diberikan banyak kebahagiaan setelah kenal sunnah. Suami saya penurut terhadap kebaikan. Beliau suami terbaik bagi saya. Selalu mau diajak kajian. Tapi dia tidak punya usaha. Meninggalkan acara-acara di kampung yang jelas tahu salah. Tolong nasihati dia supaya punya semangat baja untuk hidup, hanya peduli dengan keridhaan Allah saja tanpa enggak enak sama manusia. Dinasihati ya, terus dibimbing, diarahkan, ditemani ya, pelan-pelan, semuanya butuh apa? Proses ya. Ya, ingatkan bahwasanya di antara mencari keridhaan Allah adalah dengan menjadikan orang, ya kita tidak ingin orang marah, tapi kalau kita ngerjain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan orang-orang, maka Allah akan ridha kepadanya. Allah akan ridha kepadanya. Kita bukan cari garang, enggak, tapi kerjakan sesuai sunnah dengan penuh lemah lembut. Kita juga harus pandai bersiasat, berpolitik ketika ada yang mengajak kita tolak dengan cara yang halus. Intinya semua perlu strategi. Perlu strategi. Tetapi kita tetap berusaha. Kalau ada tradisi masyarakat yang menyimpang, maka kita tidak ikut-ikutan. Kita ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang bermanfaat dan banyak. Kegiatan poskamling kayak, kegiatan kerja bakti kayak, kegiatan apa kayak, banyak kegiatan bermanfaat. Yang tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tolak dengan halus atau kita jauhi ya. Dan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagu itu haram? Jika haram, apa yang haram, lagu atau musiknya? Yang haram musik, haram. Lagu tidak sampai pada derajat haram, tapi tidak boleh seorang kebiasaan nyanyi lagu ya. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan seperti lagu-lagu tersebut tidak sampai pada derajat haram. Yang haram apa? Alat musik. Ya, namun bukanlah kebiasaan seseorang nyanyi ya. Sesekali tidak jadi masalah untuk memberi semangat, untuk menghilangkan kepenatan dalam safar, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau selalu nyanyi ini lama-lama dia asyik dengan lagu dan lupa dengan Al-Qur'an, Ustaz, apakah segala macam penyakit sakit itu disebabkan oleh jin? Tidak ya. Ada penyakit yang disebabkan oleh jin, ada penyakit yang disebabkan yang lain. Ya, contohnya jalan kebentur ya. Sakit. Itu bukan jin yang bikin kepala kebentur ya. Enggak. Apakah kenakalan anak seperti anak suka berkata kasar, suka membuli, berbuat kasar juga disebabkan oleh jin? Jangan selalu nyalahkan jin ya. Kita enggak boleh begitu, enggak boleh selalu nyalahkan jin ya. Kita mungkin kurang sabar mendidik, kita yang salah ya. Jangan sedikit-sedikit ini gara-gara jin, jangan sedikit gara-gara jin ya. Bagaimana cara melatih diri untuk melakukan sedekah tanpa diketahui oleh orang lain? Ya lakukan aja ya. Lihat kanan kiri enggak ada orang, kasih ya. Itu aja. Kasih aja, kan banyak orang enggak kenal kita, kasih. Dia pun tahu kan dia enggak kenal kita siapa. Kasih aja ya. Subhanallah, kalau kita baca terjemah biografi Imam Bukhari di Hudasari atau Hadiusari. Jadi Imam Bukhari saya lupa apakah dia sedang mengajar atau dia sedang hadir dalam majelis, kalau tidak salah dia sedang mengajar. Tiba-tiba di antara
kawanan murid-muridnya yang sedang mengambil hadis dari dia, ada yang membuang kotoran, entah upil, entah apa, saya lupa ya. Pokoknya ada kotoran dia buang di masjid. Imam Bukhari ngelihat. Imam Bukhari, tapi dia lihat. Setelah itu dia lanjutkan kajian sampai selesai. Rupanya ada orang yang ngeh dengan melihat tatapan Imam Bukhari. Imam Bukhari sedang melihat seseorang. Akhirnya semua setelah bubar, orang ini tetap mengawasi Imam Bukhari. Imam Bukhari ngelihat kanan, lihat kiri, tidak ada orang, baru kemudian dia ambil kotoran tersebut, dia bersihkan. Dia nunggu orang tidak ada dulu, baru dia bersihkan kotoran tersebut. Artinya dalam segala perkara yang sepele pun, beliau berusaha menyembunyikan apa? Amal saleh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain? Berprasangka buruk kepada orang lain, kalau tanpa ada karinah dan indikasi, benar pun salah, apalagi kalau salah. Hukum asal kita berbaik sangka kepada orang lain. Kecuali orang tersebut punya indikasi, dia kelihatan lagi marah, kelihatan pegang senjata, nah itu baru kita husnudzon. Tapi kalau enggak, hukum asalnya apa? Husnudzon. Sering suudzon, kita sering salah. Ketika seorang melakukan perbuatan, ada 100 tafsiran. Kenapa kita harus nafsirkan kepada yang buruk? Ya. Dan cobalah dalam kehidupan kita, sering kita prasangka buruk, sering salah. Sering salah. Itu menunjukkan bahwasanya prasangka buruk itu diktean dari setan. Dikte, setan mendikte. Ini begini, ini begini. Yang paling menderita kalau kita sudah sering berprasangka buruk sama pasangan kita sendiri. Hidup tidak nyaman. Kita prasangka buruk, dia prasangka buruk sama kita. Ya. Apalagi kalau istri sudah sering berprasangka buruk, nggak enak. Pulang kerja, pulang terlambat. Kenapa terlambat? Aduh. Akhirnya besok cepat-cepat. Kenapa pulang cepat-cepat? Repot. Ustaz, karena setelah ini akan mendekati waktu perpulangan, bagaimana cara menjaga hafalan dan perilaku agar tetap istiqomah seperti di pondok? Kasih waktu untuk murajaah. Kita mungkin tidak seperti di pondok, tapi kita kasih waktu. Kalaupun ada waktu yang lain, kita isi dengan belajar yang lain, ya. Mungkin hafal Quran, orang kadang-kadang jemu, ya. Namanya manusia punya kebosanan. Isi waktu yang lain, dengar kajian, kita ringkas, kita khatamkan kajian satu kitab. Di YouTube kan banyak, ada. Syarah Usul Salasa, Syarah Al-Qawaidul Arba, buku-buku banyak, catat lagi. Kita bosan dengar kajian, hafal Quran lagi, sehingga waktu kita enggak terbuang-buang. Kalau kita mau jalan-jalan, silakan jalan-jalan, yang boleh-boleh jalan-jalan ke sana, jalan kemari, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, ya. Jalan ke restoran, jalan-jalan ke Soto Boyolali, ya, boleh. Di Pasuruan ada makan apa? Apa? Hah? Upang. Kok tidak terkenal ya? Kalau tidak terkenal saya curiga. Saya bersuudzon. Ustaz, bagaimana cara berdoa kepada orang tua yang masih belum paham tentang ilmu agama? Paling baik buat orang tua dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Senyum, pijit mereka, kalau disuruh langsung nurut. Insyaallah nanti kita lakukan agama, kita jelaskan dengan baik, mudah-mudahan dia terima. Ustaz, cara terbaik menasihati saudara-saudara yang tergabung dalam Islam jamaah dan ingin hijrah, tapi terkendala takut dan intimidasi, dikucilkan dan diceraikan, diusir bahkan diputus silaturahim oleh keluarga yang masih Islam jamaah. Hidup cuma sekali, ya. Berafiliasi kepada kelompok sesat tidak boleh. Dan dosa besar mereka adalah mudah mengkafirkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Dan ini menunjukkan mengkafirkan orang tanpa sebab dosanya besar. Dia mengkafirkan orang di luar golongannya. Dan sementara kita tetap berafiliasi kepada kelompok ini, ya. Maka jangan, ya, hidup cuma sekali. Hidup ada resikonya, ya. Mau resiko di dunia atau resiko di akhirat, tinggal pilih. Resiko di akhirat bisa kita hadapi. Resiko di dunia bisa kita hadapi, mungkin dikucilkan, resiko di akhirat susah untuk dihadapi.
Tapi demikian saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Sudah terlambat ya. Insyaallah lain kali. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.